Shalom juga untuk Ibu Sekar, Bapak Ibu semua. Wah, Ibu Sekar seperti big girl, Pak Mardhani seperti big boy. Dingin sekali. Dingin ya. Waduh, haleluya. Biarlah kiranya ketika Ibu Sekar dan Pak Mardhani bergabung di BB pagi ini, sekalipun udara dingin, tetapi ada kehangatan kasih dalam persaudaraan di dalam Yesus Kristus yang menghangatkan Bapak Ibu di sana ya. Amin. Amin. Oke. Baik Bapak Ibu, kita harus banyak bergerak ya kalau pagi-pagi supaya taraf kita lentur. Kita beri tepuk tangan yuk sama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama mau katakan kepada dunia bahwa kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu? Baik. Baik. Yes, sangat baik. Amat baik. Amat baik. Selalu baik. Selamanya baik. Selamanya baik. Tuhan Yesus Kristus. Kristus. Iya, kasih tos saudara kita. Tangan-tangan di dada, disinilah kiranya firman Tuhan akan menjadi pelita dan juga landasan hati nurani kita supaya kita hidup dituntun dalam kebenaran. Untuk itu mari Bapak Ibu sekalian kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang terkasih ya. Kita satu di dalam doa. Segala puji syukur, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Di tempat kami masing-masing kami berada, kiranya damai sejahtera Kristus tinggal dan hadir, agar kuasa pemulihan, kuasa kesembuhan, kuasa mujizat, kuasa pemeliharaan Tuhan boleh terjadi dan kami alami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami sepakat. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Puji Tuhan ya. Haleluya. Kita beri tepuk tangan saudara. Iya, puji Tuhan ya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan kita sudah masuk menjelang akhir pekan, dan saat ini kita mau sama-sama mau menyatakan ya melalui pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan selain kita mengucap syukur, karena kita memiliki Allah dengan karakter dan figur Bapa yang luar biasa, di mana karena karakter dan figur Bapa ini bukan dalam pengertian jasmani atau gender, tetapi lebih kepada nilai ya. Jadi ketika para kaum ibu atau wanita mengemulsi karakter Kristus di dalam kehidupannya, maka ia akan menjadi seorang wanita yang berbeda ya, karena kuasa yang bekerja dan yang nyata ya. Jadi bukan bicara mengenai gender pria dan wanita, tetapi bicara mengenai nilai value, yaitu value kerajaan Allah. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita mau naikkan pujian berikut ini yang pastinya Bapak Ibu sangat-sangat memahami dan menguasai pujian ini. Sebentar saya akan share. Dan biarlah dengan pujian ini kita selalu mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi, apapun kita mau tetap mengatakan Engkau baik. Amin. Oke, kita mau satu di dalam pujian ini ya Bapak Ibu.
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita angkat tangan sama-sama. Kita berikan senyuman yang terindah buat Bapa kita yang baik. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik Yesus, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
Kau sangat baik. Terima kasih Bapa. Amin. Wah, kita beri tepuk tangan yuk untuk Bapa kita yang sangat baik. Menjadi seorang Kristen atau pengikut Kristus itu sebenarnya memiliki nilai dan value tiada tara. Kenapa Bapak Ibu? Karena the one and only, satu-satunya yang mengungkapkan identitas dan juga keterbukaan sebuah hubungan relasi antara Sang Pencipta dan yang diciptakan itu hanyalah kita secara eksplisit dari Perjanjian Lama, dan disempurnakan ketika Ia inkarnasi ke dalam dunia sebagai bentuk yang menunjukkan bagaimana seseorang yang bertanggung jawab atas apa yang dibuat oleh tangannya sendiri. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Adam itu kali pertama dibentuk oleh Allah, yaitu dengan tangannya sendiri dari debu tanah, dibuat segambar dan serupa. Jadi itulah alasan utama kenapa pada akhirnya Allah memutuskan untuk inkarnasi ke dalam dunia, ya, sehingga Ia menjadi seorang pribadi yang 100% keilahiannya nyata, tetapi juga 100% kemanusiaannya ada, ya. Dan ini merupakan sebuah konsep percontohan kepada setiap orang percaya yang dikatakan orang beriman atau disebut Kristen sebagai pengikut Kristus, untuk dijadikan sebagai idol Bapak Ibu, ya. Karena dalam kehidupan setiap manusia itu pasti akan masuk ke dalam fase yang namanya idol atau idola, ya. Pasti itu akan ada fase itu. Baik mulai dari yang diidolakan adalah orang tuanya, atau yang diidolakan itu adalah sosok seseorang yang dikenalnya, atau yang diidolakan itu merupakan sebuah paham, ya, atau sebuah prinsip hidup, sebuah filosofi hidup. Pokoknya segala sesuatu yang menjadi favoritnya gitu. Sehingga sedikit banyak pasti akan ada banyak sekali pengaruh-pengaruh yang yang dialami oleh seseorang yang mengidolakan dari sosok yang diidolakannya itu. Contoh misalnya, ketika seseorang sangat mengidolakan figur tertentu, dia akan mengikuti gayanya, ya, dia akan mengikuti cara berpakaiannya, lalu kemudian bahkan dia sampai tahu silsilahnya, kira-kira demikian, ya. Jadi kalau kita setiap pagi bangun pagi, lalu kita menggenapi apa yang diajarkan dan dituntun oleh firman Tuhan, ya, yang mengatakan, tertulis dalam Matius 6 ayat 33 bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Ini sebenarnya bukan hanya bicara tentang bagaimana kita datang beribadah setiap pagi saja untuk mendapatkan hal-hal yang tidak bisa atau belum dapat kita miliki, ya, penambahan-penambahan itu enggak, tapi juga untuk menjadikan sosok Tuhan, pribadi Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun dan Maha segalanya, ya, yang layak untuk dijadikan sebagai idola kita, supaya nilai-nilai keilahian, potensi-potensi keilahian, dan juga karakter yang segambar dan serupa dengan Kristus itu ada di dalam dimensi kehidupan kita, ya. Nah, saudara, menutup akhir pekan ini kita akan masuk ke dalam sebuah perikop, dan kita akan masuk dalam sebuah perikop, kita akan belajar sesuatu. Jadi kalau misalnya frankly speaking, ini adalah hal yang sudah pernah kita bahas di BW tahun lalu, namun dalam tokoh yang berbeda, ya. Dulu saya sempat bertanya-tanya begini, kok kayaknya di Alkitab
suka kadang berulang-ulang. Kadang kan kalau saya datang sebagai jemaat, datang ke satu gereja, diundang di satu perayaan ibadah, dapat ada satu hamba Tuhan, lalu kemudian dia baru minggu lalu dikhotbahkan hal yang sama misalnya gitu. Dulu saya suka begini, ya sama aja, nggak kreatif nih hamba Tuhan. Saya kurang peka, belum peka bahwa ketika hal itu dinyatakan berulang-ulang, berarti itu menjadi sebuah concern atau hal penting yang harus kita pikirkan supaya kita mengalami sebuah perubahan hidup, ya, supaya kita mengalami kesadaran dan melakukan pertobatan. Tapi dulu saya mikirnya adalah ini kayaknya temanya nggak ada yang kreatif gitu, sama, masa 2 minggu berturut-turut orangnya beda, khotbahnya sama. Padahal kalau itu terjadi, apalagi dalam kurun waktu sebulan, setiap minggu muncul terus itu ayat, berarti dengan baik itu ayat itu yang sama ataupun ayat yang berbeda dengan konteks yang sama, berarti itu yang harus menjadi perhatian kita gitu. Nah, sama seperti halnya apa yang ditulis di 2 Tawarikh ya. Ada begitu banyak beberapa case yang memang pengulangan walaupun tidak secara detail. Tetapi kalau itu ada di dalam kitab ini, berarti sang penulis itu dituntun oleh Roh Allah untuk menuliskan hal ini karena ini sangat penting. Nah, untuk itu mari jangan sampai kita ketiduran. Coba kasih senyuman yang menarik dan juga semangat yang membara. Ya, puji Tuhan ya. Boleh kita beri tepuk tangan sama-sama yuk dari tempat kita masing-masing. Haleluya. Oke. Baik Bapak Ibu dan juga anak-anak yang mau belajar taat dan mau belajar sesuatu yang baru ya, ini akan ada hal yang sangat-sangat penting dan ini baik untuk kita semua. Sebelum kita beraktivitas tentunya kita harus bewek dulu dan jangan memberikan kesempatan untuk semangat kita jadi kendor ya. Untuk itu kita sama-sama langsung cus. Mari kita masuk di 2 Tawarikh pasal 22. Baik, di kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-22 kita akan membacanya mulai dari ayat yang pertama. Mari kita sama-sama baca di tempat kita masing-masing ya. Raja Ahazia. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia anaknya yang bungsu menjadi raja menggantikan dia. Karena semua anak yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang-orang Arab. Dengan demikian Ahazia anak Yoram raja Yehuda menjadi raja. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sama seperti keluarga Ahab. Sebab sesudah ayahnya mati mereka menjadi penasihat-penasihatnya yang mencelakakannya. Atas nasihat mereka pula ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab raja Israel untuk berperang melawan Hazael raja Aram di Ramoth Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah ia ke Yezreel untuk diobati oleh karena luka-luka yang didapatnya di Ramah pada waktu ia berperang melawan Hazael raja Aram. Dan Ahazia anak Yoram raja Yehuda pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yezreel karena dia sakit. Ahazia dibunuh Yehu dan telah ditentukan Allah bahwa Ahazia akan menemui ajalnya pada waktu ia mengunjungi Yoram. Maka ketika Ahazia datang, pergilah ia bersama-sama Yoram mendapatkan Yehu, cucu Nimsi yang telah diurapi Tuhan, supaya dialah yang melenyapkan keluarga Ahab. Sampai di situ dulu Bapak Ibu dan juga anak-anakku yang terkasih. Ya. Jadi menjadi pegangan kita ya Bapak Ibu, bicara mengenai idol. Masihkah kita menjadikan pribadi yang tepat sebagai idol kita gitu.
ya. Kalau anak-anak zaman sekarang itu idolnya banyak ya, biasanya penyanyi-penyanyi atau aktor, bintang film ya, dan juga selebritis dan lain sebagainya. Ada yang mengidolakan tokoh-tokoh kartun, ada yang mengidolakan benda-benda mati seperti mainan-mainan ya dan lain sebagainya ya. Nah, bagaimana ini? Apakah ini bisa kita biarkan? Selama itu tidak mengurangi nilai dari karakter dia yang kita tahu adalah baik ya, lalu kemudian taat, bagi Abuna secara pribadi itu nggak ada masalah. Tetapi kalau sudah mempengaruhi nilai karakternya, nah ini harus menjadi perhatian. Karena yang menjadi perhatian kita adalah apa yang kita pandang baik tapi belum tentu memberikan sebuah pengaruh yang baik juga gitu. Di sini kita bisa melihat pengidolaan secara buta ya. Ya, jadi ini mengalami post power idol namanya. Ahazia ini post power idol dengan siapa? Dengan ibunya. Mungkin secara psikologi wajar Abuna karena itu ibunya, betul. Tetapi kalau kita bicara dan belajar dari apa yang ditulis di sini, Bapak Ibu yang terkasih, ini harus kita waspadai ya, karena kita sebagai orang tua juga jangan sampai memberikan nasihat ya, yang dalam kata teks Ibrani-nya adalah ya'ats. Ya, ya'ats itu memberi nasihat, namun pengertiannya bukan cuma sekedar nasihat. Tetapi ya'ats di dalam teks Ibrani ini mengikuti apa dampak setelah itu. Ya, apakah nasihat ini nasihat yang membangun atau merusak? Ya. Karena ketika nasihat itu membangun atau merusak, itulah yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, setiap hari kita berdoa itu penting. Salah satunya adalah meminta hikmat kepada Tuhan agar Roh Kudus menjaga kewaspadaan nurani kita dan hikmat kita supaya kita bisa memilah. Sekalipun itu adalah mohon izin orang tua kita, orang yang kita hormati, tetapi jikalau memang kita sudah tahu kebenaran, kita sudah dipengaruhi oleh pengaruh yang ilahi ya, bukan duniawi, karena kita sudah punya komunitas yang benar, hendaknya kita bijak dalam mengikuti apa yang disarankan. Kalau gitu bagaimana cara menghadapinya? Ya kita cukup mendengar saja. Untuk mendengar dalam konteks menghargai orang sedang berbicara. Akan tetapi jangan sampai kita seperti Ahazia. Dia post power idol. Kenapa? Karena satu sisi dia tidak melihat dan dia tidak menyadari, atau dia memang menyadari tetapi karena dia sudah post power idol banget dengan ibunya dan juga pengaruh di kanan kirinya juga sama kencangnya gitu, sehingga pengalaman-pengalaman yang tertulis dalam perpustakaan atau library kerajaan itu sepertinya tidak bisa memberikan sebuah informasi yang berguna untuknya gitu. Ya. Sampai pada akhirnya ia juga mengikuti saran untuk pergi berperang bersama Yoram bin Ahab dan lain sebagainya. Bagaimana dia seharusnya kan belajar aliansi jahat itu menghasilkan sebuah konsekuensi yang bisa membawa pada kehancuran. Ya, dia justru melakukan itu. Dan kalau kita tidak berhati-hati dalam memilah sebuah nasihat, karena mentang-mentang orangnya baik, karena mentang-mentang dia adalah sosok yang kita idolakan karena prestasinya dan lain sebagainya, sehingga kita ikuti sosial medianya, kita dengerin semua celotehnya di sosial media tanpa kita sadari bahwa apa yang dicelotehkan, cara dia mencelotehkan, cara dia bergumam, cara dia marah, cara dia mengungkapkan kekesalannya, yang sebenarnya kalau dilihat lagi berkali-kali itu kurang tepat untuk menjadi contoh. Tapi karena kita post power idol, jadi akhirnya apa? Akhirnya kita langsung memaklumi ya. Kita dalam konteks kita langsung terima dan ini memaklumi. Nah, bahayanya apa? Bahayanya adalah nanti kita akan terlibat dalam
pergumulan, kita akan terlibat dalam persoalan, termasuk kita akan terlibat dalam konflik yang merupakan bukan bagian kita. Sama seperti Ahazia ini yang akhirnya ikut-ikutan perang sama Yoram, ya. Dan akhirnya dikatakan di sana di ayat yang ketiga, ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab karena ibunya yang menasihati untuk melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Setiap orang tua pasti tidak ada niat untuk mengajarkan sesuatu yang jahat. Terkadang karena kita multidimensi kultur, ya, kebudayaan kita itu majemuk, ada banyak latar belakang kebudayaan, wajar kalau memang ada banyak hal-hal yang kita terima yang dituariskan dari nenek moyang. Akan tetapi jikalau kita sudah menerima Kristus, kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kita juga bijak dalam menerima setiap informasi, dan kita juga bijak dalam mengolah setiap arahan dan nasihat, sehingga kita bisa mengambil sebuah keputusan yang tidak salah, ya. Karena kalau kita tidak mewaspadai hal ini, di situ dikatakan ada satu istilah namanya hidup di jalan Ahab. Itu bukan hidup dengan prinsipnya Ahab saja, tetapi bicara mengenai kehidupan yang dijalani terus menerus, ya, yang disebut dengan istilah derech. Derech ini adalah jalan yang dijalani dengan gaya hidup, ya. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, bagusnya untuk kita ikut BW setiap pagi, supaya firman Tuhan itulah yang akan membuat kita dan orang-orang terdekat dalam keluarga kita tetap berjalan di jalan Tuhan, memiliki gaya hidup sebagaimana Tuhan berjalan dalam kehidupannya selama ia ada di muka bumi ini, ya. Dan cuma kita nih yang diberikan contoh. Jadi bukan hanya tentang larangan dan tidak dilarang gitu, tapi ini contoh keteladanan Allah di dalam pribadi Kristus. Supaya apa? Supaya kalau kita rajin, kita akan punya kekuatan untuk bisa melawan arus zaman, ya. Kenapa? Karena hanya kekuatan dari kebenaran firman Tuhan yang diemulsikan dengan kuasa Roh Kudus itu akan membawa sebuah dampak kuasa peneguhan. Langkah bisnis kita tidak akan salah dalam mengambil setiap pertimbangan dan keputusan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita akan lanjut sebelum kita akhiri. Tadi kan baru sampai di ayat yang ke-7, ada satu peristiwa apa lagi nih yang penting. Oke. Sekarang kita akan baca ayat ke-8. Sementara Yehu melakukan penghukuman atas keluarga Ahab, ia menjumpai pembesar-pembesar Yehuda dan anak-anak saudara-saudara Ahazia yang melayani Ahazia. Juga mereka dibunuhnya. Lalu ia mencari Ahazia. Ahazia tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria. Ia dibawa kepada Yehu lalu dibunuh. Tetapi dikuburkan juga karena kata orang, dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dari keluarga Ahazia tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Wajar, karena dia hanya memerintah 1 tahun. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dan pelajari dalam peristiwa ini? Peristiwa ini hanya bisa dijelaskan ketika kita melanjutkan di perikop selanjutnya, ya. Mari kita lanjutkan lagi. Atalia dibunuh dan Yoas menjadi raja. Ini Abuna mau mengajak supaya kita proses satu persatunya Bapak Ibu dan anak-anak bisa mengerti, ya. Kita lanjut ayat 10. Ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosabat anak perempuan raja mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat anak perempuan Raja Yoram istri Imam Yehoyada. Ia adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama
sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalia memerintah negeri. Nah, saudara, ini kan sebenarnya ada sebuah situasi yang membuat keadaan semakin kacau. Nah, kalau kita sudah melihat kehidupan anak-anak kita, kehidupan pendamping kita, keadaan keluarga kita yang mengidolakan atau menjadikan satu paham sebagai landasan kehidupan yang salah dan itu semakin carut marut, berarti kita sudah harus melihat ketika situasi tampak kacau, kita harus melihat pasti ada satu atau dua hal atau satu atau dua orang yang bisa kita sembunyikan. Seperti peristiwa ini, satu anak diselamatkan, namanya Yoas. Disembunyikan, namanya Yoas. Karena kita bisa melihat, di dalam anak ini Tuhan menyimpan masa depan sesuai rencana Tuhan. Contoh yang paling gampang siapa? Musa. Musa itu kan disembunyikan. Pada saat Firaun waktu itu membabi buta membunuh semua bayi di tanah perjanjian, ya, atau bangsa Israel. Musa disembunyikan karena di dalam diri Musa tersimpan sebuah rencana Allah, dan rencana Allah itu rencana yang dahsyat luar biasa. Ya, ada yang menarik di sini, saya tutup ya, sebagai tambah pengetahuan tambahan. Ada satu teks Ibrani namanya Safan. Ya, katakan sama-sama Safan. Ya, Safan ini adalah menyembunyikan. Tapi menyembunyikannya konteksnya bukan untuk berbohong atau menyembunyikan sesuatu yang salah. Tetapi konteks di sini adalah menyembunyikan untuk menjaga, karena yang kita sembunyikan ini berharga. Bapak Ibu yang terkasih, kita semua ini adalah pribadi-pribadi, ya, termasuk anak-anak. Manusia-manusia yang Tuhan selalu sembunyikan di balik salib, kuasa salibnya. Tuhan selalu sembunyikan di balik kuasa darahnya yang kudus. Karena saudara dan saya itu berharga di mata Tuhan. Jadi mulai sekarang cobalah kita menjadikan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus sebagai satu-satunya idola dalam kehidupan kita. Kita menjadikan firman Tuhan atau Alkitab sebagai satu-satunya idola di dalam penambahan wawasan kita, ya. Bagaimana kalau misalnya ada orang-orang tua di dalam kehidupan kita? Saya sebagai orang tua sama seperti Abuna-Abuni. Saya mengajak kita semua sebagai orang tua untuk mewariskan nilai-nilai yang baik. Saya bicara mengenai good advice, ya. Good advice ini terkadang muncul atau bisa disampaikan oleh orang-orang yang tidak selalu bisa memberikan sebuah good appearance atau good performance dalam penampilan di panggung dunia ini, dalam penampilan dalam menghadapi setiap orang, ya, karena ada banyak latar belakang masa lalu yang mempengaruhinya. Tetapi saudara, selama nasihat itu baik, sejalan dengan firman Tuhan, ini yang harus kita dengar. Karena ada orang-orang yang tampak baik tapi tanpa kita sadari nasihatnya tuh gak benar. Ada orang-orang yang tampaknya kayaknya nice gitu, tapi nasihatnya itu gak baik. Jadi ini yang gak boleh kita dengar dan gak ada boleh kita jadikan sebagai idola. Karena begitu besar pengaruh sebuah nasihat dan ajaran dan seruan yang terdengar di telinga kita. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, sekalipun hari-hari ini keadaan ekonomi dunia Indonesia ada banyak desas-desus dan lain sebagainya. Kita mau percaya sama seperti bagaimana Allah merencanakan Yoas yang disimpan karena Tuhan meletakkan harapan dan rencana yang dahsyat di dalam diri Yoas. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan kita yang dipanggil di dalam nama Immanuel, Allah yang menyertai, Yesus Kristus,
anak raja di atas segala raja. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia mampu menyimpan berkat dan harapan untuk saudara dan saya dan kita semua. Sekalipun saat ini kita belum melihatnya sekarang. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan itu siapa Bapak Ibu? Bisa jadi anak-anak kita. Bisa jadi pekerjaan kita sekarang yang kita anggap kayaknya nggak penting. Bisa jadi pelayanan kita yang kita anggap kecil. Bisa jadi gereja kita yang kita anggap belum seperti gereja yang lain. Bisa jadi rumah atau kendaraan kita atau hal-hal yang selama ini itu kita tidak pernah lihat bahwa itu adalah sesuatu yang Tuhan simpan. Karena Tuhan punya rencana di dalam apa yang Tuhan simpan. Untuk itu mari kita belajar untuk tidak mengidolakan apa yang terjadi di sosial media, apa yang terjadi di kanan kiri kita. Kita arahkan pandangan kita hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Kita arahkan pandangan kita dan pikiran kita kepada pengajaran yang mengajarkan bahwa kita harus selalu sadar bahwa Tuhan itu bekerja sekalipun diam-diam, tetapi Dia tetap menyimpan apa yang menjadi harapan dan keperluan, kebutuhan, kerinduan doa kita. Yang percaya, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuntunlah kami agar tetap berjalan dalam jalan-Mu, bukan di jalan dunia. Singkapkanlah nasihat-nasihat yang mungkin selama ini kami sudah terima, namun itu menyesatkan dan menjauhkan kami dari padamu. Luputkanlah kami dari seruan-seruan atau ide-ide yang merusak. Biarlah Roh-Mu setiap hari, setiap pagi meneguhkan langkah hidup kami. Sebab kami percaya saat ini, esok dan seterusnya Engkau sedang menyimpan berkat-berkat dan juga rencana-rencana-Mu untuk memulihkan keadaan kami di balik semua yang sedang terjadi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Bapa yang sangat baik. Teguran-Mu, nasihat-Mu, dan cara-Mu bekerja itu membuat kami kagum. Karena rencana-Mu kami percaya tidak akan pernah ada yang gagal. Kami berdoa untuk Pak Mardani dan Ibu Sekar dan rekan-rekan yang sedang melakukan family gathering di Pengalengan. Apapun keadaan mereka, Tuhan, Engkau memiliki rencana yang hebat yang Kau simpan dan Engkau akan nyatakan untuk dikecap oleh semua orang yang percaya kepadamu. Tuhan juga memberikan pertolongan dan juga penyertaan bagi keberangkatan Ibu Sinai ke Purwokerto. Tuhan berikan damai sejahtera dan juga kesehatan untuk yang mengisi liburan hari ini, aktivitas dan rencana perjalanan semuanya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan agar tetap dalam perlindungan. Lindungilah di balik kuasa salib Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami tahu kami bukan orang tua yang sempurna di setiap kami, karena ada banyak masa lalu kami yang itu cukup membentuk kami menjadi pribadi yang kami sendiri butuh perjuangan. Tetapi letakkanlah segala hikmat nasihat yang berharga di mulut lidah kami. Dan biarlah setiap keturunan-keturunan kami boleh mendengar nasihat kami. Dan mereka boleh melakukan sebaik dan seberharga nasihat yang Kau letakkan di dalam mulut lidah kami. Supaya di satu saat nanti mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih berharga dari apa yang kami lihat selama ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah. Engkau memberi kecukupan bagi kami. Kami tidak pernah berkekurangan. Tuhan juga berkati rencana Ibu Tia dan suaminya dan anak-anaknya yang dalam persiapan akan ke UK. Kami percaya dalam segala hal, semua yang ada di BW ini akan tetap setia, semakin setia dan terus setia sampai firman Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu sekalian yang siap menuai janji Tuhan dan percaya tidak ada hal yang Tuhan buang dalam kehidupan kita. Dia akan simpan untuk Tuhan limpahkan menjadi berkat bagi kita dan kita akan bersukacita karenanya. Bukalah tangan saudara,
Inilah berkat anugerah cinta kasih Tuhan Yesus. Terimalah dan jalanilah dengan sukacita dan tuntunan Roh Kudus di dalam firman Tuhan yang akan menjadi pelita hidupmu. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang setuju dan menjadikan Kristus sebagai idola satu-satunya dalam kehidupan kita. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu sekalian terkasih, Tuhan Yesus memberkati ya. Amin. Amin. Terima kasih ya Buna. Terima kasih ya Buni. Terima kasih Bapak ya dan Ibu. Buna, Buni, Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Abuna Abuni, Tuhan berkati dan Bapak Ibu semuanya. Amin, amin. Waduh, kita kasih salam dulu dong buat Ibu Sekar ya. Waduh. Terima kasih ya. Boleh Iya. di Bapak Ibu semuanya. Iya, sama-sama Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya, semoga Pak Mardhani dan Ibu Sekar usaha untuk penyewaan vilanya berjalan dengan lancar di sana. Amin. Saya lihat dandanan Ibu Sekar jadi ingat zaman dulu kalau ke puncak itu yang nawarin villa itu pakai topi kupluk semua. Bercanda ya Bu ya, mohon izin ya. Oke. Oke Bapak Ibu yang terkasih, kita berikan senyuman yang hangat, tawa penuh sukacita dan ceria anak-anakku, dan kita berikan tanda sarange supaya kita tidak luntur cinta kita kepada BW kita ini ya. Jangan kasih kendor, karena kita semua di BW mengidolakan Tuhan Yesus Kristus. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Buna. Terima kasih ya Buni. Sama Ibu Lingga, Tuhan berkati juga. Sampai ketemu hari Senin. Iya, sama-sama ya. Tuhan berkati. Shalom. Ya, shalom semuanya. Bye. Terima kasih ya Buna. Sama-sama. Bye. Shalom. Bye. Bye.